Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat ke-28 sampai dengan ke-34. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita, sambutlah dia. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang membuat kita harus menyambut dia dalam hidup kita? Bukankah kedatangan Yesus membawa kerugian bagi orang-orang? Jika kita membaca dalam renungan kita hari ini, bagaimana babi-babi peliharaan para orang-orang yang ada di Gadara mengalami kematian karena kedatangan Yesus Kristus, di mana Yesus datang ke daerah Gadara dan waktu itu bertemu dengan 2 orang yang kerasukan setan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, kita melihat bagaimana setan-setan yang telah merasuki kedua orang itu ketakutan melihat kehadiran Yesus, dan ini membuat banyak kerugian besar bagi orang-orang yang ada di Gadara. Ketika mereka melihat Yesus, ketakutan terjadi kepada setan-setan itu, dan mereka meminta supaya Yesus mengusir mereka kepada babi-babi itu. Bapak Ibu saudara terkasih, ada 2 orang mengalami kerasukan oleh setan. Mereka tersiksa atas setiap gangguan daripada setan-setan itu, sehingga hidup mereka tidak normal. Jikalau kita baca di ayatnya yang ke-29 dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak Ibu saudara terkasih, ketika setan-setan yang merasuki kedua orang itu bertemu dengan Yesus, mereka berkata,
dan mereka merasa ketakutan. Mereka berkata, "Hai anak Allah, apakah urusanmu dengan kami? Apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak Ibu saudara terkasih, setan saja mengetahui siapa Yesus Kristus. Dialah anak Allah, dialah juru selamat manusia, sehingga mereka takut bahkan tunduk kepada Yesus Kristus. Kita melihat di mana ketika Yesus berkata pergilah, maka setan-setan itu pun pergi meninggalkan orang-orang yang kerasukan itu. Namun mengapa orang ada di Gadara menolak kehadiran Yesus? Bukankah mereka harus bersuka cita atas kehadiran Yesus dalam kota mereka? Bukankah mereka harus bersuka cita dengan luar biasa karena dua orang yang mengalami penderitaan karena kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus? Mereka mengalami hidup normal kembali, lepas dari gangguan setan. Namun Bapak Ibu kita membaca ayat yang ke-34 dikatakan, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kita melihat Bapak Ibu bahwa orang-orang yang ada di Gadara bukanlah orang-orang yang percaya. Padahal Yesus sudah datang membawakan Injil kepada mereka. Namun mereka dibutakan oleh harta duniawi. Mereka lebih mementingkan babi-babi mereka daripada keselamatan surgawi yang telah dibawakan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya. Tetapi orang Gadara lebih memilih harta duniawi dan memilih mengusir Yesus dari kota mereka. Apakah kita sama dengan orang-orang di Gadara, Bapak Ibu saudara terkasih? Yesus Kristus telah datang ke dunia ini membawa keselamatan dalam hidup kita, telah membawa penebusan yang luar biasa, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Kita yang dahulunya jauh daripada Allah karena dosa-dosa kita, namun lewat kedatangan Yesus Kristus yang telah menebus kita, membawa kita dalam perdamaian, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Apakah kita akan menerima atau menolak Yesus sebagaimana orang-orang yang ada di Gadara? Mari Bapak Ibu, sambutlah dia dalam hidup kita, karena dia adalah juru selamat kita. Iblis saja takut kepada Yesus dan mengakui Yesus adalah anak Allah. Mereka tunduk kepada Yesus. Jadi yakin dan percayalah, jangan pernah ganggu jiwa kita Bapak Ibu. Jangan pernah bimbang untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita, sebab dialah nakoda yang akan memimpin hidup kita, sehingga hidup kita semakin berarti sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita. Setan saja takut Bapak Ibu, bahkan tunduk. Apa yang kita takutkan lagi ketika kita mengikut Yesus? Segala sesuatu akan dia lakukan dalam hidup kita ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita mau diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita akan dikasihinya. Seperti seorang bapak bahkan ibu yang memiliki seorang bayi yang sungguh mengasihi anaknya, merawatnya dengan segenap hatinya. Segala sesuatu yang diperlukan dicukupkan oleh orang tua itu. Demikian dengan Bapa kita yang di surga, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia membawa keselamatan dalam hidup kita. Mari sambut dia Bapak Ibu saudara terkasih dalam hati kita. Jangan jadikan hidup kita seperti orang-orang yang di Gadara, mementingkan hal duniawi daripada hal surgawi yang telah Yesus tawarkan dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, Yesus bukan hanya menawarkan, namun telah memberikan itu bagi hidup kita, bagi setiap siapa yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sambutlah dia dalam hidup kita, maka kita akan berkemenangan dalam Yesus Kristus. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang berkuasa di dalam mengusir bahkan menghancurkan kuasa si iblis yang senantiasa menghampiri kita sebagaimana singa yang siap menerkam ketika kita mulai lengah. Oleh karena itu, sambut di dalam kehidupan kita, jangan biarkan hidup kita lengah. Karena apa? Si iblis akan menerkam kita. Namun ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka si iblis akan lari terbirik-birik ketakutan, sebagaimana mereka ketika melihat Yesus, mereka ketakutan.
dan mereka memilih pergi kepada babi, dan mereka melompat ke bawah jurang ke dalam air sehingga babi itu meninggal. Jangan biarkan hidup kita seperti babi-babi itu yang telah dirasuki oleh setan sehingga dibawa terjun ke dalam jurang dan mengalami kematian. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh si iblis sehingga jalan kita dibawa ke dalam jalan kehancuran, jauh daripada Allah. Namun sambutlah Yesus dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dituntun selaras, seiras dengan kehendak Allah, dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini, bagaimana kuasa Yesus yang luar biasa dinyatakan. Setan yang telah merasuki kehidupan manusia ketika bertemu dengan Yesus mengalami ketakutan, dan kami percaya hidup kami dituntun oleh Allah, dan Engkau akan memampukan kami boleh berkemenangan dalam Engkau, mengalahkan kuasa si iblis yang senantiasa mengganggu kehidupan kami, sehingga kami berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, dan itu menjadi kerinduan kami. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,